pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya anak-anak di rumah? Ibu yakin pasti semuanya sehat-sehat selalu. Sekarang bertemu lagi dengan Ibu Rensi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa memahami pelajaran dengan baik. Kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Materi kita kali ini tema 3, subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Kompetensi dasar Bahasa Indonesia 3.2, menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. 4.2, menyajikan isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, diharapkan 1. Siswa dapat menyebutkan apa itu teks eksplanasi. 2. Siswa dapat menyebutkan fungsi dari teks eksplanasi. Yang 3. Siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dari teks eksplanasi. Dan yang 4. Siswa dapat menyebutkan contoh-contoh teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Apakah ada yang tahu anak-anak apa itu teks eksplanasi? Ya, betul sekali. Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial, secara ilmiah atau bersifat ilmu pengetahuan, seperti proses terjadinya pelangi, terjadinya banjir, terjadinya petir, bencana gunung meletus, proses arus listrik, dan lain-lain. Sekarang anak-anak perlu tahu apa saja ciri-ciri teks eksplanasi, yaitu 1. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau kenyataan. 2. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat ilmiah atau keilmuan. 3. Sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca. 4. Menggunakan kata penanda urutan seperti kata sambung, setelah, kemudian, dan sebagainya. Teks eksplanasi mempunyai fungsi. Fungsinya yang pertama, untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang proses terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat terjadinya suatu peristiwa. Sekarang kita melihat apa struktur atau bagian-bagian dari teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum atau pembukaan yang merupakan gambaran awal informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Yang kedua, deretan penjelas yang merupakan isi uraian tentang peristiwa yang terjadi. Dan yang ketiga adalah penutup, merupakan kesimpulan atau interpretasi atau pendapat singkat tentang proses terjadinya peristiwa. Sekarang kita lihat contoh
teks eksplanasi di bidang ilmu pengetahuan. Ibu akan membacanya, anak-anak simak baik-baik ya. Penemu listrik Michael Faraday. Listrik merupakan kebutuhan paling penting bagi umat manusia. Ditemukannya listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Melalui listrik, segala aktivitas manusia dapat dilakukan dengan mudah. Michael Faraday merupakan tokoh penemu listrik yang kemudian mendapat julukan sebagai Bapak Listrik di dunia. Michael Faraday mendapat julukan tersebut bermula ketika ia membuat sebuah eksperimennya yang pertama kali dengan menggunakan 7 uang logam yang kemudian ia tumpuk dengan 7 lembaran seng serta 6 lembar kertas yang dibasahi air garam. Dari eksperimen Faraday ini kemudian menguraikan magnesium sulfat. Selanjutnya di tahun 1821 Christian Ørsted mempublikasikan sebuah jurnal mengenai fenomena elektromagnetisme. Dari hal itu kemudian membuat Faraday mencoba melakukan riset lanjutan dari publikasi Ørsted. Faraday kemudian membuat sebuah alat yang kemudian dapat menghasilkan sebuah rotasi elektromagnetik yang merupakan cikal bakal ditemukannya listrik oleh Faraday. Alat yang Faraday ciptakan bernama homopolar motor. Alat yang diciptakan Faraday ini terjadi sebuah gerakan berputar terus-menerus. Gerakan ini ditimbulkan dari gaya lingkaran magnet yang mengelilingi kawat yang panjang hingga ke dalam larutan merkuri, dan di dalam larutan tersebut sudah terdapat magnet. Kawat akan terus berputar jika dialiri listrik yang berasal dari sebuah baterai. Penemuan Faraday inilah yang kemudian menjadi sebuah dasar dari teknologi elektromagnetik saat ini. Dari percobaan itu, ia menemukan sebuah motor listrik pertama di dunia yang menggunakan listrik sebagai tenaga penggeraknya. Ayo anak-anak, sekarang siapa yang dapat menyebutkan bagian-bagian teks eksplanasi yang telah kita baca bersama? Betul sekali. Bagian pernyataan umum ada pada paragraf pertama. Paragraf kedua merupakan deret penjelas atau isi, dan paragraf ketiga merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan atau interpretasi. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap semoga anak-anak bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Sebelum kita mengakhiri, Ibu berpesan anak-anak harus menjaga protokol kesehatan, selalu menjaga jarak dengan orang lain. Kalau mau keluar rumah, gunakanlah masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan jangan berkumpul dulu ya dengan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.